Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah seluruh yang menjawab salam, insyaAllah kita sama-sama saling mendoakan kita bisa sampai di penghujung Ramadan insyaAllah. Untuk itu supaya semuanya kita bisa sampai di penghujung Ramadan, saya ulangi salam saya dan kita sama-sama saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ayyama diyafatal ibadil mu'minin wa ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa syurura. Alhamdulillahil akbar alladzi akbara kulla syai'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi 'allamana kaifa nusalli. Allahu akbar wa naqulu Allahu akbar. Jamaah Isyah dan Tarawih, jamaah saimin dan saimat yang insyaAllah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan, ada 3 hal yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan pertama adalah as-saim hatta yuftiru. Orang yang berpuasa sampai berbuka puasa, InsyaAllah doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-imam adil. Pemimpin yang adil, InsyaAllah doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang sedang teraniaya. Orang yang sedang teraniaya itu jamaah sekalian, insyaAllah doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah jamaah sekalian, malam ini yang hadir insyaAllah saya yakin dan percaya adalah umat Rasulullah SAW yang begitu besar keyakinannya kepada Allah. Begitu besar keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai malam 26 kita bisa bertahan, berpuasa siang hari dan tarawih di malam hari. Semoga insyaAllah kehadiran Bapak dan Ibu didasari dengan satu ketaatan kepada Allah. Yang kedua didasari dengan kesabaran. Yang ketiga didasari dengan keikhlasan. Sebab berpuasa sampai 26 hari tidak makan dan tidak minum, itu bukan persoalan kecil. Betul-betul yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala butuh keikhlasan, butuh kesabaran. Siang hari kita beraktivitas di tempat kita masing-masing, Pak. Di sana sini orang lalu lalang bebas merokok, ada yang makan seenaknya saja, Pak. Di samping kita, padahal dia tahu kita puasa, Pak. Maka insyaAllah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita lakukan ibadah ini insyaAllah kita ikhlas, Pak. Dan keikhlasan itu penting yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sehingga dalam ilmu tasawuf ada tingkatan ikhlas, ada tingkatan mukhlisin, ada tingkatan mukhlasin. Kalau tingkatan mukhlisin, ikhlasnya biasa-biasa dan standar.
Bisa jadi orang ini awal-awalnya ikhlas, 1, 2, 3 Ramadan puasanya ikhlas. Tapi 10 ke atas sudah mulai tidak ikhlas, kurang keikhlasannya beribadah. Sudah mulai menggerutu hatinya. Lamanya baru lebaran. Capek mak kurasa. Ini tingkatan mukhlisin. Dan tingkatan mukhlisin ini kadang berharap syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa karena mau masuk syurga. Ini tingkatan mukhlisin. Tapi ada tingkatan mukhlasin, Pak. Tingkatan mukhlasin ini insya Allah jamaah tarawih, dia tidak sadar lagi kalau dia melakukan kebaikan, Pak. Tidak sadar, spontan melakukan kebaikan. Ini tingkatan mukhlasin, Pak. Dan tingkatan mukhlasin ini bukan lagi syurga yang diharap. Tetapi yang diharap adalah ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian digambarkan dalam hadis, ya. Apalagi di akhir Ramadan ini, Pak, masa-masa menyumbang, masa-masa bersedekah, masa-masa mengeluarkan zakat perlu didasari dengan tingkatan mukhlasin, Pak. Itulah sehingga jamaah sekalian diajarkan dalam hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, ya, yang tinggi dengan pancangannya yang ke dalam, yang mampu membuat bumi ini tidak bergoyang. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan dunia, bumi ini, lalu Allah ingin menciptakan penghuninya. Lalu malaikat katakan, ya Allah, apakah mungkin manusia sanggup hidup di atas bumimu? Sementara bumi ini getarannya luar biasa, goyang ya Allah. Saya yakin manusia tidak sanggup hidup di dalamnya. Maka Allah ciptakan gunung tinggi menjulang dengan pancangannya ke dalam di semua sudut-sudut bumi ini, Pak. Akhirnya apa jamaah sekalian? Membuat bumi ini tenang, tidak bergoyang lagi, Pak. Sehingga malaikat katakan, ya Allah, betapa dahsyatnya gunung ya. Hebatnya gunung ya Allah, mampu menenangkan bumi yang getar. Lalu Allah katakan malaikat, tidak. Masih ada yang lebih hebat daripada gunung. Apa kata Allah? Yang hebat daripada gunung adalah besi. Besi mampu meratakan gunung. Jangankan tanah, gunung batu pun bisa rata karena besi. Malaikat katakan, berarti ya Allah, berarti besi lebih hebat daripada gunung. Malaikat katakan, Allah katakan, tidak malaikat. Ada yang lebih hebat daripada besi. Apa? Yang lebih hebat daripada besi adalah api. Api mampu melelehkan besi baja pun. Lalu malaikat kata, ya Allah, berarti ya api lebih hebat daripada besi. Lalu Allah katakan, tidak malaikat. Ada yang lebih dahsyat daripada api. Apa? Air. Api tidak mampu berkutik ketika bertemu dengan air. Malaikat katakan, berarti air lebih hebat daripada api. Allah katakan, tidak malaikat. Masih ada yang lebih hebat daripada api. Air apa? Angin, uap, udara. Udara, uap bisa menghilangkan air jamaah sekalian. Berarti lebih hebat uap, udara daripada air. Malaikat kata, berarti itu yang lebih hebat ya Allah. Allah katakan, tidak malaikat. Ada yang lebih hebat daripada uap. Dan inilah yang paling hebat. Apa itu? Ketika seorang hamba bersedekah, menyumbang, mengeluarkan zakat harta, mengeluarkan zakat fitrahnya, mengeluarkan zakat infak sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya menyumbang. Maka itulah yang paling hebat kata Allah Subhanahu wa taala dibanding gunung, besi, api dan air yang dirahmati. Bahwa betapa pentingnya keikhlasan. Sampai malam ini kalau bukan keikhlasan sulit kita ciptakan, Pak. Sampai 25 puasa tanpa keikhlasan, Pak, sulit tercapai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua. Alhamdulillah, bersyukur dari awal Ramadan sampai 25-26 kita ikhlas, Pak. Didasari dengan ketaatan, keikhlasan. Tapi kita harus menjaga ini, Pak. Jangan sampai kita bangga dengan 25 puasa. Kita bangga dengan 29 puasa. Kita bangga dengan 29 atau 30 puasa. Ya.
lalu kita menutup mata atas penderitaan fakir miskin, duafa, yatim piatu. Itu bahaya juga, Pak. Bahaya sekali jamaah sekalian. Itulah sehingga jamaah tarawih, kenapa air zakat ini di akhir Ramadan? Kenapa zakat fitrah ini di akhir Ramadan, Pak? Karena seolah-olah, seakan-akan Allah katakan, umatku, hambaku, ketahuilah, rasakanlah dulu bagaimana satu bulan penuh, bagaimana rasanya lapar dan dahaga. Ya. Rasakan dulu itu. Setelah engkau merasakan, oh begini ternyata rasanya ketika kita lapar, ternyata begini rasanya ketika kita dahaga. Begitu pula yang dirasakan oleh fakir miskin, duafa, yatim piatu, jamaah sekalian. Ketika mereka mau makan sesuatu lalu tidak ada yang dimiliki sama sekali yang dirahmati Allah. Begitulah rasanya. Makanya Allah katakan di akhir Ramadan, keluarkan zakat fitrah. Insya Allah jamaah tarawih, uang Rp35.000 per jiwa insya Allah tidak menjadikan usaha kita bangkrut. Insya Allah dengan uang 45.000 seandainya beras yang sedang kita makan per jiwa setahun, insya Allah tidak menjadikan harta kita berkurang dan kita bangkrut dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan zakat fitrah yang kita keluarkan 50.000 atau 55.000 per jiwa, insya Allah tidak mengurangi omset kita, insya Allah. Bismillah ya Rabb. Maka jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa peringatan Allah sangat keras? Jangan sampai kita bangga dengan umrah berkali-kali. Jangan sampai kita bangga haji berkali-kali. Bangga puasa 30 hari atau 29 tarawihmu. Lalu ada orang di sekelilingmu, anak yatim piatu, fakir miskin yang melarat. Ataukah ada yang kita sakiti perasaannya. Di hari raya Idul Fitri, satu keluarga Masya Allah, dari ayah sampai ke cucu-cucu seragamnya Masya Allah. Bajunya bagus-bagus. Diposting di mana-mana, Pak. Satu keluarga baju seragam. Dan kita khawatir jangan sampai baju seragam yang kita pakai lalu dilihat oleh anak yatim piatu dan menangis dan menggigit tangannya. Dan menangis dan dalam hatinya kepengen juga saya seperti dia. Itu yang bahayanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau tidak ada di sekitar kita, alhamdulillah aman-aman. Karena Al-Quranul Karim memperingatkan kepada kita, ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Malah kita dianggap sebagai dicap pendusta agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW memang sangat sangat mencintai anak yatim piatu. Sangat sayang kepada anak yatim piatu Rasulullah. Sampai Nabi memberikan fasilitas kepada kita, ladang pahala. Di hari raya Idul Fitri tanpa kau kasih amplop kepada anak yatim piatu, cukup engkau mengusap-usap kepalanya, kita dapat pahala, Pak. Begitu besar perhatian Rasulullah SAW terhadap anak yatim piatu. Tidak usah kau kasih apa-apa, cukup kau usap-usap kepalanya. Anak yatim piatu di hari raya Idul Fitri dapat pahala yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian, dan banyak hadis-hadis Nabi, ya, siapa yang memperhatikan anak yatim piatu, Pak, ya, akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah tarawih yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti insyaallah Ramadan sisa 5, ya. Kemungkinan sisa 5 malam, kemungkinan besar. Ramadan ini akan berlalu jamaah tarawih. Tidak mungkin Ramadan bertahan sampai akhir 2025. Tidak. Mau tak mau Ramadan pasti berlalu. Dan Ramadan tidak akan kembali lagi Ramadan tahun 2025 ini. Andai pun ada Ramadan kembali lagi di tahun 2026, maka situasi kondisinya sudah beda. Bisa jadi di Masjid Raya ini di sab pertama sudah ada yang kembali ke rahmatullah. Bisa jadi di sab kedua sudah ada yang tidak ada di tahun 2026. Bisa jadi di sab ketiga dan seterusnya. Maka suasananya beda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu yang kita nanti-nanti, ya mudah-mudahan kita bisa sampai di hari yang diharamkan oleh Allah puasa. Sekali lagi, semoga kita bisa semua sampai di hari Allah haramkan kita berpuasa. Kapan? Pada tanggal 1 Syawal haram hukumnya kita puasa Ramadan. Jangan puasa Ramadan, puasa sunnah pun haram hukumnya. Kita berpuasa di tanggal 1 Syawal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita saling mendoakan dan kita saling memberikan support yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar supaya insyaallah bukan saja kita, anak-anak kita, keluarga kita semuanya insyaallah sehat beribadah puasa dan kita insyaallah sampai berlebaran insyaallah. Meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala tanggal 1 Syawal. Insyaallah siapapun umat Muhammad yang bersungguh-sungguh berpuasa Ramadan, mendirikan amalan-amalan di malam hari Ramadan, insyaallah akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kayaumi waladatu ummuhu, laksana bayi yang baru keluar dari perut ibunya, tak kurang tak dosa satu apapun. Laksana kertas putih yang tak bergaris. Semoga insyaAllah kita bisa pertahankan di hari fitrah kita insyaAllah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan insyaAllah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingatkan di malam 26 ini dan insyaAllah tinggal 5 malam, nanti saatnya tanggal 1 Syawal kita ke lapangan atau kita ke masjid. Apa sunnahnya? Sunnah Idul Fitri adalah InsyaAllah sedapat mungkin sebelum ke lapangan, sebelum ke masjid, cicipi dulu, ya, cicipi dulu makanan. Sunnahnya kurma, Pak. Berapa biji Ustaz? Disunnahkan 3 biji kurma. Pak Ustaz, tidak ada kurma di rumah. Bisakah ketupat 3 biji? Sebelah bah. Yang penting ketupatnya terlalu agak kecil, Pak. Kalau ketupatnya agak besar itu merepotkan, tidak bisa takbir lagi, Pak. Ya. Maka salah satu sunnah Idul Fitri, Pak, perbesar takbiran di masjid. Ini kelemahan kita, Pak. Sampai di masjid tidur diam, tidak ada yang takbir, Pak. Karena tadi salah pemahaman. Tidak ada kurma, ketupat 3 biji dah makan. Sampai di masjid tidak bisa lagi takbiran, Pak. Karena kekenyangan. Kenapa kita sunnah makan, Pak? Sekedar tanda bahwa hari itu tidak ada lagi puasa. Maka sunat makan sebelum ke lapangan. Terbalik dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha sebelum ke lapangan jangan dulu makan. Puasa, tahan dulu, Pak. Apa hikmahnya? Kita segera kembali dari masjid, segera kembali ke rumah dan kita sembelih hewan kurban di hari nahar, Pak. Lalu kita masak dan kita makan. Begitu kebalikannya, Pak. Demikian jamaah tarawih yang rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai tausiah pengisi, karena mubalik yang bertugas sesungguhnya berhalangan malam ini, bisa menjadi penggantinya. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.